Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi edisi Calling bareng lagi bersama special guest ya, Mas Felix Iwan. Mungkin ada yang nggak kenal nih Mas. Halo Mas. Kayaknya banyak yang belum kenal deh. Wah, masa sih? Mas kan ini kan Solo kan? Jadi Solo kan? Iya. Iya, Solo. Bukan maksudnya penyanyi sendiri kayak gitu kan? Iya. Ya mungkin bagi yang belum kenal kan, Mas bilang lah yang belum kenal, terus Mas juga di kripto. Nah, bisa dijelaskan dulu kan? Maksudnya tak kenal maka kata sayang. Bisa dijelaskan dulu, Mas masuk ke nyemplung ke kripto itu gimana? Sebelum masuk ke kripto, Mas apa penyanyi solo kayak gimana? Oke, saya Felix, saya pengamen, ya kan. Nah. Jadi sehari-hari saya konten di YouTube. Iya, benar. Ya, tadinya ngamen di hotel, kafe segala macam, akhirnya konten di YouTube juga. Gitu aja sih. Intinya saya cuma pengamen. Terus sekarang ini lagi coba untuk mempelajari, buat gue ini hal baru. Pertamanya gue malah belinya kayak kripto ya. Akhirnya lama-kelamaan stop di Bitcoin aja. Itu sih. Mas berarti angkatan tahun berapa? Maksudnya tahun ini atau 2020 atau 2009, 2019 atau tahu Bitcoin dari kapan? Kalau Bitcoin baru banget gue ya. Oh, baru. Baru banget. Jadi awal banget itu pokoknya aku lupa bulan apa. Intinya waktu itu tuh sebelum Bitcoin harga 955 juta tuh aku masuk. Oke, dong. Aku masuk, tapi waktu itu bukan beli Bitcoin. Ngerti. Waktu itu aku belinya shitcoin, aku nggak usah sebut namanya, tapi untung lumayan banyak waktu itu. Terus ya lanjut Mas. Waktu itu untung lumayan banyak. Pokoknya aku bener-bener kayak masuk di kripto itu kayak aku sendirian ke gua tuh loh, nggak bawa senter, nggak bawa apa-apa, udah masuk aja beli. Ya. Karena kayaknya waktu itu market lagi bullish juga kan. Ya. Pokoknya bulan-bulan itu tuh market lagi bullish. Orang bodoh juga pasti untung tuh masuk di situ. Ya, benar. Jadi aku beli, itu untung lumayan banget. Akhirnya, kok enak cari duit ya. Ya. Terus belilah. Beli untung. Ada masa kayak, nah, waktu itu Bitcoin itu sempat turun sampai seingatku 28.000 apa ya? Gimana? 28.000. Iya, benar. Nah, tapi waktu itu juga belum beli Bitcoin. Tapi aku mikir, loh kok koin yang aku beli, shitcoin ini, kok tambah hancur, ya kan? Kok tambah hancur? Kok minus terus? Kayaknya ada yang nggak beres. Kenapa kalau Bitcoin turun semuanya hancur gitu? Iya. Kenapa semuanya hancur? Akhirnya cari tahu lah sedikit-sedikit. Iya. Buka YouTube sana sini. Sebenarnya tuh apa yang harus gue tahu pertama tuh loh, sebelum gue memutuskan untuk beli? Karena gue telat kan. Maksudnya gue nih ngaco. Gue beli dulu baru cari tahu gitu kan. Akhirnya gue cari tahu lah. Kenapa kok minus terus? Apa yang harus gue tahu? Terus singkat cerita akhirnya ya itu ketemu channel lu, channelnya Kryptonian ini ya kan. Terus akhirnya masuk di CryptoWatch juga. Aku bener-bener aku diem masuk ke CryptoWatch. Aku nggak berani ngomong apa-apa. Aku cuma silent reader aja. Karena di situ orang-orang hebat semua. Ya sampai terakhir susah kan, maksudnya di CryptoWatch kan. Akhirnya Mas untuk ini gue bukannya muji-muji grup ini ya, tapi lumayan gara-gara di sini tercerahkan kayak gitu ya. Iya, gimana lagi Mas, orang sekeliling gue nggak ada yang bisa diajak ngobrol bener-bener fokus Bitcoin kan. Iya benar, wajar sih. Jadi itu kayak
gue di padang pasir ketemu Oasa aja. Iya sih benar sih Mas, di edukasi di Indonesia ini masih kurang ya. Maksudnya aku juga dulu terjebak FOMO juga 2017 tuh, semenjak itu sadar memang Bitcoin only nih gamenya. Orang tuh wealth tuh cuman ngepump koin yang lain buat Bitcoin kan makin susah didapat kan. Ya cara dia dapetinnya ya dengan cara itu kan pasti kan. Dengan cara ngepump-pump Ya. ini. Ya paling kayak gitu sih paling intinya. Ya sekedarnya Ya akhirnya tahu. ya ya paling ya semua akan Bitcoin pada waktunya lah, tinggal waktu yang menjawab lah itu. Ya, nggak perlu dijelasin yang orang yang masih banyak denial sekarang juga kita screenshot aja omongannya, kirim lagi ke dia, 4 tahun lagi gitu sih. Soalnya nanti pasti orang-orang yang udah masuk jurang ini mereka juga bakal cari tahu, gue yakin sih karena gue salah satunya gitu. Benar. Iya, ya santai sih. Maksudnya ya memang kayak gitulah siklusnya. Kan 4 tahunan juga kan siklusnya. Kan emang ngikut siklus Bitcoin, bukan siklusnya apa? Ya. Bitcoin, kayak gitu paling. Terus Mas tadi ini kan bilang apa? Tahu dari apa tentang kripto memperdalami Bitcoin itu ya dari channel aku, terus masuk ke Crypto Watch. Mas konten yang mana ya? Maksudnya konten yang pas Segmund itu atau apa sih? Mas beli Segmund itu waktu itu ya? Aduh, kacau. Oh iya, ini harus diceritain nih. Gue download Trust Wallet ya kan. Nah, ya. Gue download Trust Wallet dan gue banyak shitcoin di situ sampai sekarang. Benar. Gue cuma ya udahlah, udah terlanjur kebeli ya udahlah, biarin. Kalau mau jadi naga ya jadi naga, kalau mau jadi katak ya jadi katak ya kan. Nah gue tahu Kryptonian ini, Mas Iman ini, ya dari pembahasan SafeMoon, karena gue beli SafeMoon kan lumayan banyak juga tuh. Jadi waktu itu gue beli SafeMoon, itu bener-bener waktu awal-awal tuh beli SafeMoon, dan dia naik, dan gue nggak take profit, karena gue berpikir, ini the next Bitcoin gitu loh, anjing kan. Fuck. Ternyata jadi sampah. Iya, jadi memang udah yang Mbak lihat aja baca itu komen-komennya masih aku diemin aja, jadi ntar aja nunggu 4 tahun lagi nunggu jadi abu baru aku balasin satu-satu. Pokoknya gue lihat itu kan konten lu yang bahas SafeMoon, lu pakai handuk bilang, "Oi, SafeMoon rakful gitu kan. Benar. Iya gak jelas, men. Emang harus di kayak gituin. Ya cuman ya udahlah. Orang cuman ya masih denial lah, sampai sekarang masih denial lah yang lain tuh. Cuman tapi dari situ enggak. Dari situ gue benar-benar cari tahu akhirnya. Ini gimana tuh sebenarnya? Bitcoin ini apa? Terus koin-koin yang lain ini sebenarnya tujuannya apa gitu loh. Tapi sedikit banyak akhirnya gue mulai serap dikit-dikit lah. Walaupun nggak langsung pinter, tapi minimal akhirnya ada alasan untuk kayaknya gue harus, kalau untuk investasi harus Bitcoin gitu. Ya benar. Ya kalau yang lain mah ya, untuk yang semenit 2 menit ada YPC ya bisa. Cuman ya kan memperbanyak Bitcoin kita kan intinya kan. Ya emang. Iya. Ya terus kalau Crypto Watch Mas kan gabung ke Crypto Watch habis itu ya. Apa habis konten aku sama Mas Dani itu atau habis itu Mas langsung cari Crypto Watch gitu? Aku lupa. Tapi waktu itu tuh kayaknya waktu Mas Iman itu nge-share grupnya Crypto Watch di Kryptonian. Jadi aku akhirnya masuk situ. Oh langsung masuk sebelum aku collab sama Mas Dani itu udah di Crypto Watch berarti ya? Udah. Ya, tie-in shitcoin itu udah tuh. Tadi pun juga Mas, ini kan Indonesia Bitcoin Conference kan tadi kan. Jadi kayak gitu juga situasinya. Maksudnya ya memang tadi fokusnya edukasi fundamental kan. Jadi emang Bitcoin itu emang lain dari yang lain. Mungkin kayak gitu. Nah terus aha momen Mas sendiri kan. Kan dari tadi Mas udah ceritain ya flashback Mas, background Mas masuk di crypto ini kayak gimana. Aha momen Mas Bitcoin itu lain dari yang lain tuh pas kapan? Sebenarnya aku tuh yakin kalau nih harus Bitcoin yang gue beli. Itu waktu
malah baru kemarin, Mas. Jadi waktu Presiden El Salvador itu dia beli, itu kayaknya dia beli di 52K deh waktu pertama kali beli. Ya, Nah, itu aku beli. Ya. Aku beli, tapi akhirnya dia turun lagi kan Ya. ke 39.000. Ya, tapi dia beli lagi. Ya, tapi dia beli lagi. Aku ingat juga. Dia kayak ngejek the Fed apa-apa tuh. Ya, benar. Karena dia sempat dipanggil kan. Ya. Pokoknya dari situ tuh, jadi gini ya, Bitcoin ini benar-benar modalnya nggak cuma uang menurut gue. Jadi lu punya uang, lu belum tentu mau beli Bitcoin. Yes. Jadi syaratnya lu harus punya uang, mental, dan pengetahuan walaupun sedikit gitu loh. Iya, benar. Nah, dari yang gua sebelum Bitcoin 950 juta, terus anjlok ke 28 juta, terus naik ke 52 ribu, terus turun lagi ke 39 waktu itu, gua ngelihat kayak ini aset yang kayak nyawanya banyak banget gitu. Iya, benar. Dan bukan cuma itu aja, waktu aku kan juga pasti ngelihat history chart-nya kan. Benar. Sampai seberapa dalam aset ini pernah crash. Benar. Nah, gue lihat itu pernah sampai 80%-an. Gue nyiapin mentalnya dari situ sebenarnya. Jadi gue masukin, gue harus nyiapin kemungkinan terburuknya dia akan turun 80-an%, gue harus siap. Ya. Nah, dari situ tuh. Gue beli di angka 52.000, habis itu turun ke 39, gue tambahin lagi, jebret naik sampai 67.000 itu. Ya, benar. Kemarin. Ya. Nah, itu aku seneng sih. Iya. Makanya sekarang kayaknya turun gue nggak takut sih. Iya, benar. Justru kesempatan kita nambah lagi kan, dikasih harga murah kan justru syukur kita kan. Iya. Ya, dan terus Intinya begitu sih. Iya, udah mindsetnya udah berubah ya kalau udah Bitcoin only kayak gitu ya. Iya. Terus Mas kemarin kan sempat curhat juga tuh, maksudnya gara-gara yang anjlok bulan Mei kemarin shitcoin itu Mas loss Mas tuh balik cuman balik gara-gara Bitcoin ini pump ini kayak gitu. Bisa dijelaskan maksudnya kronologisnya pas Mas loss banyak di shitcoin terus Mas balikin ke Bitcoin langsung balik modal. Ya, intinya dari Trust Wallet, terus dari exchange yang ada di Indonesia ini kan aku juga beli beberapa shitcoin lah. Gue yang aku pikir tuh bakal oke gitu. Tapi kok kayak tai lah ini. Akhirnya gue cut loss kan bang, gue cut loss, gue total semua kerugian, gue total jebret. Oh ternyata lumayan juga, gila juga nih aku main kayak gini nih. Akhirnya ya udahlah, karena akhirnya gue coba untuk sedikit mendalami Bitcoin, akhirnya keberanian itu ada, mental itu juga akhirnya ada untuk beli Bitcoin. Akhirnya gue beli Bitcoin lah itu. Yang dari situ gue alihin semua ke Bitcoin, udah naik turun gue rasain tuh, ya pokoknya sebulan ini nih, gue termasuk newbie yang lumayan lah ya, karena bisa tahan sebulan dengan volatilitas yang kayak gitu, gue newbie yang agak lumayan menurut gue. Benar, soalnya Mas langsung udah sadar dulu, aku memang ngerasain bear market 80% dulu baru sadar Mas. Jadi Mas nih udah beruntung lah, udah ada investor, udah ada edukator yang benar-benar emang ini kan nurani, bukan cuma sekedar hobi yang dijual kan gitu. Soalnya ya memang kayak ini kan berbanding terbalik sama influencer yang dijual yang di luar ya, maksudnya yang shitcoiner yang di luar ya. Dia bilang return Bitcoin ini susah. Padahal Mas di sini posisinya Mas balik modalnya cepat kan dari Bitcoin kan? Sebulan gue balik. Nah itu lah makanya itu kan cuma jualan koin dia, maksudnya pengen dipopong koin dia aja kan, maksudnya backorder dia kan banyak di shitcoin kan berarti kan. Gue waktu itu beli di 52, turun ke 39. Nah, turun di 39 itu sebenarnya gue waktu itu sempat ngerasa takut juga. Ya, tapi begitu dia naik, gue hajar lagi di 43.
Iya, benar. Naik. Iya, nggak ada. Ini nih. Makanya itu berbanding terbalik sama yang dibilang influencer tuh. Oh, ya, yang beli Bitcoin tuh ini apa? Cuman untuk orang kaya aja, orang-orang apa yang early adopter. Orang-orang yang sekarang udah telat. Ya. Padahal dia nggak tahu satu Bitcoin bisa $1 juta 10 tahun lagi kan? Iya. Kalau kalau soal itu gini sih Mas aku. Ya. Aku bukannya meragukan Bitcoin sampai $1 juta ya. Tapi gini, aku belum ada di masa depan. Dan Ya, aku nggak tahu ini mau kayak gimana. Minimal aku nggak ketinggalan kereta gitu aja sih. ya benar. Ya itu kalau Dan $1 tuh bonus aja sih. Iya benar yang mestinya gimana? Ya sorry. kalau keyakinanku sih dari chart history, dari ya lebih ke chart history yang kayak gitu ya, yang aku yakin dia nggak akan turun gitu loh. Ya benar. Ya dia kan Itu sih. ya, adoption kan dia tuh kayak adopsi teknologi. Jadi ya itu benar Mas bilang. Jadi ya Bitcoin itu yang penting kita dapat Bitcoinnya aja. Dia apa ngepump tuh ya bonus dari kita dapat Bitcoinnya kan soalnya matematik aja kita dapat Bitcoinnya kan otomatis supply-nya berkurang ya. Kalau supply-nya berkurang, demand-nya sama, otomatis harga naik kan. Jadi pump itu sekedar ini aja, apa bonus aja. Maksudnya kita tuh cuma menjaga nilai mata uang kita sebenarnya kan. Ya keyakinan gue 50% lah Bang, udah. Wah, mantap. Akhirnya udah ini ya dari shitcoiner jadi bitcoiner kayak gitu. Lucu. Terus kalau kemarin itu kan Mas sempat sebutkan juga ini ya apa? Pintunya tutup. Bitcoin ini apa? Aku yang pas Mas di grup call kemarin, yang kita grup call kemarin berdua itu, Mas bilang NFTs itu nggak terlalu ini pengaruh sama Bitcoin. Sedangkan Bitcoin ini justru yang lebih menolong para musisi kayak gitu. Bisa dijelasin dielaborate dikit maksud Mas tuh gimana? Maksudnya Bitcoin di dunia musik itu lebih menolong ketimbang NFT. Soalnya NFT sekarang kan para kreator-kreator tuh jual ini mereka kan, karya mereka di NFT kan. Gini ya, jujur gue belum ngulik NFT ya Bang, tapi ya benar. apa ya? Untuk musisi secara bukan hanya musisi, itu Bitcoin buat semua orang menurut gue. Kalau lu benar. mau selamatin duit lu ya di Bitcoin menurut gue. Ya benar. Itu sih. Gue nggak ngulik NFT dan tim gue juga kayaknya memang belum tertarik sama NFT. Jadi gue selalu obrolan gue menggiring mereka ke Bitcoin. Ya benar. nggak terlalu ini karena experience ya. Gue punya experience yang kayak gitu ya. Jadi kayaknya mending udahlah Bitcoin aja. Ya benar. Ya. Aku yakin bulan ini masih lanjut ya. Tapi ya kita tahu kan hukum market cap kan. Maksudnya makin gede market cap itu makin susah digerakin marketnya. Ya jadi ups and down-nya itu juga makin dikit ya. Jadi ada benarnya juga orang yang bilang Bitcoin itu return-nya kecil. Nah cuman ya kan kita nggak tahu ya. Maksudnya kalau orang pengen dapat return tinggi dari Bitcoin kan juga kan ya dia nggak bisa langsung order forever kan. Soalnya itu mainan farm whale saja kan. Jadi ya langsung ke Bitcoin juga. Jadi aku ya bisa ngerti sih menurut Bitcoin itu lebih penting ketimbang NFT. Soalnya NFT itu lebih ke ini aja sih apa mungkin kreator yang urusan sama ini ya apa JPEG atau image kayak gitu ya ketimbang yang musisi mungkin ya. Kalau gue gini sih Mas, gue cukup tahu diri gue orang yang nggak bisa trading, gue nggak paham TA. Intinya gue cuma pengen cari amannya aja. Bitcoin menurut gue paling aman. Ya. Jadi gue mending nyicil aja sih. Ya, gue ibaratnya nabung aja sih. Ya. Itu aja sih simpelnya gue. Ya simpel. Just DCA ya. Maksudnya ya dollar cost averaging dan ya tanpa diskriminasi benar Mas tadi mau musisi mau apa ya semua bisa Bitcoin kayak gitu ya. Intinya menjaga mata uang kita dari inflasi kayak gitu. Betul. Ya, terus Mas kan ini kan udah tour di mana-mana, terus udah
ya udah album udah banyak, subscriber udah banyak. Maksudnya Mas udah mulai encourage untuk ini nggak apa bikin konten tentang Bitcoin atau seenggaknya ya nggak perlu konten utuh sih. Maksudnya seenggak awareness aja lah orang ngerti tentang Bitcoin ini sebelum mereka merasakan Mas yang Mas rasakan kemarin yang shitcoin itu. Kalau aku tuh sering update-nya malah di Instagram, Mas, kalau tentang Bitcoin tuh. Oh iya, benar. Sama WhatsApp. Jadi story WhatsApp, karena memang segmennya beda kan. Jadi kalau misalnya aku mau memang udah bener-bener tahu nih Bitcoin seperti apa, seluk-beluknya kayak gimana, sampai ke akar-akarnya, sampai ngomong tuh nggak lihat tulisan lagi, nggak ngeliat teks lagi, aku berani tuh bikin channel khusus untuk Bitcoin tuh. Oh ya, benar. Tapi sekarang ini jangan dulu. Ya, benar. Seenggaknya awareness dulu. Yang aku bilang tadi kan cuma awareness. Soalnya ya aku tuh ya sama kayak Mas Auta kemarin lah. Subscriber jutaan tuh kan amanah juga kan. Kalau kita nggak ngasih sesuatu yang kita harusnya juga ini kan merasa bersalah juga kan. Jadi ya aku itu sih, maksudnya Mas udah benar sih menurut aku, udah kayak di Instagram dulu ya, cuman kita kan belum terlalu tahu benar. Jadi aku juga pas 2019 aku sebenarnya pengen bikin Krypton ini udah dari 2019, cuman kayak ada tekanan batin, kayaknya aku belum siap nih, jadi ya udah aku urus lagi. Jadi pas benar ini setahun Kryptonnya nih, besok nih tanggal 1 November 2020. Widih, selamat. Pas beneran ini kan Bitcoin white paper kan, hari ulang tahun Bitcoin kan, besoknya tuh Kryptonnya jadi jadi nostalgia kan. Jadi itu sih. Top. Terus ya mungkin di Indonesia nih ya masih kuat spekulasinya kan, karena edukasi juga kurang. Terus ya itulah, spekulasi itu kan ya salah satu hiburan kan. Musik itu kan ngejual soulnya kan, Mas. Nah, di beat ini ngejual emosinya. Nah, menurut Mas, dua hal itu bisa dikombinasikan nggak? Kalau misal suatu saat Mas bikin YouTube channel tentang Bitcoin dan musik gitu. Susah ya. Tapi gue akan coba sih. Gue akan coba dikit-dikit gitu dengan pengetahuan yang gue punya, tapi nggak dikombin dengan musik. Harus Bitcoin ya Bitcoin. Iya, benar. Iya, benar. Ya itu ini perspektifku aja tadi. Maksudnya sama-sama ini kan, emotion yang digerakin kan. Ya, apalagi kalau udah ntar ini bakal rajut berbakarnya Bitcoin 100K, bakal lebih parah lagi sih. Maksudnya gitu sih. Wah, jangan dulu sih kalau gue. Jangan dulu, gue mau kecil dulu lah ya. Jangan dulu, jangan sampai lah, yang seenggaknya orang tahu awareness-nya dikit gitu ya. Nah, terus ini malah pengennya Bitcoin jangan naik tinggi-tinggi dulu, Mas. Bisa nyicil kan, biar bisa nyicil, biar bisa tapi ya naik tinggi-tinggi dulu supaya aku tuh bisa ya nyicil dikit-dikit lah, minimal punya ya targetku tercapai sekian baru tuh naik tuh. Terserah tuh. Egois ya. Aku aja udah frugal, Mas, udah minimalis. Lihat nih, rambut botak. Ini bisa hemat 6 bulan nih, nggak potong rambut nih. Makanya aku enak hidup kayak gitu, Mas, daripada kelihatan kayak nanti pajakmu kayak gimana nanti. Ketahuan orang pajak. Ya, kan pajak itu kan mungkin beda sama di US kan, unrealized ada unrealized. Kalau pajak di sini belum kita duitin, belum kena pajak. Jadi ya hodl forever lah. Iya. Ya. Terus ya yang Mas teman Mas yang kemarin yang tongkrongan Mas kemarin tuh gimana ceritanya sih? Maksudnya yang Mas tinggalin tiba-tiba itu, maksudnya gimana? Mas nongkrong langsung kan, ngobrol, ngopi kayak gitu, ngobrol. Tapi dia bilang, oh Bitcoinnya Ciko juga dulu. Maksudnya langsung Mas jelasin atau Mas langsung tinggalin itu ceritanya kayak gimana sih? Jadi ya kita lagi gua datang pertama di situ kan, di sebuah tongkrongan itu situasinya gua datang pertama dan tiba-tiba anak ini datang ngobrol, kopi gua juga udah habis ya kan, dia ngomong kayak gitu.
Akhirnya kok setengahnya malu, setengahnya jengkel gue denger omongan kayak gitu kan. Karena gue punya experience di situ, gue pernah rugi gitu loh. Makanya gue setengahnya jengkel dan malu juga. Akhirnya ya udahlah, gue pergi aja lah. Gue bilang setelah dia ngomong kayak gitu, gue langsung pergi gitu. Iya, itu aja. Iya, biarin dia, Mas, benar sih. Maksudnya ya biarin aja orang kayak gitu, biar dia sadar. Ya, ntar suatu saat kayak gitu lagi juga. Maksudnya, ya pilihannya kan ada dua. Kita yang pergi atau dia pergi. Jadi ya udah, kita aja yang pergi daripada ribet gitu kan. Ya gue ngomong seperti itu. Gue melakukan hal seperti itu karena gue punya experience ya. Jadi, aduh, buang-buang waktu. Ya, benar sih. Itu nggak cuma Mas aja yang ngerasain, aku pun ngerasain. Nge-share konten shitcoin, banyak haters, maksudnya yang konten Kapten Saham kemarin juga banyak pendukungnya hujat-hujat juga. Jadi ya aku ngerti sih posisi Mas. Jadi ya tinggal ini aja. Maksudnya kalau Mas dapat hujatan atau apa, tinggal waktu yang menjawab sih. Maksudnya tinggal santai aja kayak gitu. Masih banyak yang bebal. Iya, denial. Iya. Jadi ya emang waktu sih yang bisa jawab kayak gitu. Terus terakhir nih Mas, ya terakhir Bitcoin Price Prediction. Maksudnya ini kan bull market masih lanjut kan, kemarin sudah all time high, sekarang koreksi Mas bisa nyicil atau kayak gimana. Bull market ini sampai tahun depan menurut Mas angka mana nih? Maksudnya ada spesifik target kah? Ada 100K, 200K, 300K kemana? Bitcoin kemana? Kalau gue pribadi sih ya, Mas, gue terserah Bitcoin mau harga berapa lah tahun ini, terserah lah. Yang penting gue nyicil aja lah. Ya, kalau prediksinya, gue kan ngikutin siapa tuh, Plan B juga kan. Iya, benar. Kata Plan B 135. 135. Terus bulan ini katanya 63, tapi kemarin kan udah lebih tuh, 67 tuh. Iya, benar. Ya kan? Jadi, ya mau berapapun terserah lah, yang penting gue nyicil aja lah. Gitu aja sih. Iya, benar. Simpel ya. Kalau bisa sih jangan tinggi-tinggi dulu, jadi gue nyicilnya di harga yang murah. Ya, tapi Mas, kalau sekedar nyicil kayak gitu, misal market dalam overbought kayak kemarin lah, maksudnya pumpnya gede-gedean kayak gitu. Mas nggak realize, maksudnya nggak ada exit plan Bitcoin, terus pas bear market Mas masuk lagi kayak gitu? Atau udah cicil aja, mau berapapun harga aja udah? Aku paling gini ya, kalau dia udah sampai harga 150 mungkin ya. 150 aku ambil berapa persen, terus uangnya aku hold dulu sampai dia ke bottomnya lagi, baru aku cicil lagi. Gitu sih. Histori dari Bitcoin kan masih, ya ini kan masih ada adopsi teknologi kan, jadi masih ada boom and bust-nya. Jadi kalau overbought juga setengahnya tuh bisa untuk dicicil bear market, yang setengahnya lagi untuk udah jaga value uang kita dari inflasi kan. Mungkin itu ya. Makanya paling itu sih, aku nunggu Bitcoin 150 lah ya, baru diambil, terus nanti kita coba cicil-cicil lagi. Iya, benar. Ya, santai sih Mas, aku di Bitcoin ini sekarang. Nah, santai. Memang untuk 10 tahun kan, jadi ya memang santai. Intinya untuk menjaga value kita. Tapi disclaimer dulu ya guys, ini tetap not financial advice ya. You do, I do. Jadi tetap ya kita responsible juga. Ya udah Mas, mungkin itu aja, agak panjang. Ini udah setengah jam juga call-nya. Ya mungkin next time dia ketemu langsung lah Mas, kita sambil ngopi-ngopi atau apa karena 100K kayak gitu. Iya. Mas ke Jakarta apa Mas turnya masih ke timur terus dulu? Sementara ini masih luar terus Mas, luar pulau terus Mas Iman. Jadi ke daerah sih, karena di daerah udah lumayan agak longgar kali mungkin ya, jadi diundangnya ke sana. Di Jawa tuh malah aku jarang sih sebenarnya. Dari sebelum pandemi juga jarang. Mas aja pas aku Mas ke Palembang itu ke kampung aku nggak di Palembang, nggak ketemu. Iya tuh ke Palembang tuh kemarin. Iya, makanya harusnya bisa ketemu kan, tapi ya udahlah, mungkin next time kayak gitu ya. Next time di Jakarta kita ngopi-ngopi Mas. Ya siap ya. Ya mungkin itu aja ya guys. Subscribe ini Mas Felis Irawan channel musiknya juga. Subscribe juga ke our channel ya. Ya udah guys, itu aja, leave a like and subscribe to our channel.